Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat atau kuadrat-kuadrat. Nah, di dalam materi ini ada beberapa sub yang akan kita pelajari. Yang pertama, persamaan linear dua variabel dan persamaan kuadrat dua variabel. Lalu yang kedua, sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel, dan yang terakhir, sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Oke, di dalam video ini yang akan kita bahas adalah yang subbab pertama, yaitu tentang persamaan linear dua variabel dan persamaan kuadrat dua variabel. Nah, untuk persamaan linear dua variabel, apa sih persamaan linear dua variabel itu? Persamaan linear dua variabel adalah persamaan linear yang memiliki dua variabel dengan pangkat setiap variabelnya adalah 1. Nah, untuk bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi bentuk umum dari persamaan linear dua variabel adalah AX plus BY sama dengan C, di mana A, B, C merupakan suatu bilangan real, lalu di sini X dan Y adalah variabelnya. Nah, karena tadi menurut definisi adalah persamaan linear yang memiliki dua variabel, variabelnya ada dua, yaitu X dan Y, dengan pangkat setiap variabelnya adalah 1. Di sini X pangkat 1 dan Y pangkat 1. Nah, untuk contohnya, yang pertama ada 2Y plus 3X sama dengan 4. Nah, di sini dia termasuk ke dalam persamaan linear dua variabel dengan dua variabelnya, yaitu Y dan X. Lalu contoh yang kedua ada 3T min U sama dengan 1. Di sini juga masuk ke dalam persamaan linear dua variabel dengan variabelnya T dan U, dan setiap variabelnya berpangkat 1. Lalu contoh yang terakhir ada 2A sama dengan 3B min 2. Di sini juga masuk ke dalam persamaan linear dua variabel dengan variabelnya A dan B, dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Nah, selanjutnya untuk menggambar grafik fungsi linear. Grafik fungsi linear sendiri itu nanti berbentuk garis lurus. Ingat ya, fungsi linear grafiknya berbentuk garis lurus. Adapun langkah-langkah untuk menggambarnya, yang pertama, kita tentukan titik potongnya terlebih dahulu. Nah, titik potong itu titik potong sumbu. Karena ada dua sumbu di bidang kartesius, yaitu sumbu X dan Y, maka untuk titik potong sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Dan untuk titik potong sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. Lalu setelah kita temukan titik-titik yang memotong sumbu, lalu langkah selanjutnya adalah gabungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah garis lurus. Oke, contoh soalnya, gambarlah grafik 2X plus Y sama dengan 4. Nah, ini kan merupakan persamaan linear. Jadi untuk menggambar grafiknya, kita gunakan langkah-langkah yang tadi. Yang pertama adalah kita tentukan titik potongnya. Tentukan titik potong. Nah, kita singkat tipot ya, titik potong. Untuk tipot sumbu, SB itu sumbu. Tipot sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Maka kalian substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan grafiknya. 2X plus Y-nya kita ganti 0 sama dengan 4. 2X ditambah 0, 2X sama dengan 4. Maka X-nya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, sehingga kita peroleh titik koordinat itu adalah 2,0. Dari mana? Ingat, titik koordinat itu dia terbentuk dari X, Y. Tidak bisa dibalik Y, X, jadi harus X, Y urutannya. X-nya kita ketemu 2, sedangkan Y-nya sama dengan 0. Udah, kita ketemu satu titik. Lalu selanjutnya untuk tipot sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 ini kita substitusikan ke dalam persamaan dua variabelnya. 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 4.
2 dikali 0, 0 ditambah Y sama dengan 4, maka Y kita peroleh sama dengan 4. Nah, jadi kita temukan titik koordinatnya yaitu 0,4. X, Y. X-nya dari sini, Y-nya dari sini. Nah, selanjutnya kita gabungkan titik-titik tersebut. Kita buat di bidang kartesius ya. Ingat dulu SMP bidang kartesius dia terdiri dari sumbu X yang mendatar, lalu yang tegak adalah sumbu Y. Setelah itu kita letakkan titik-titiknya. 2,0 berarti dia ada di sebelah sini, kira-kira di sini ya. Lalu 0,4 ada di sebelah sini. Nah, 2,0 dan 0,4 kita gabungkan menjadi garis lurus. Kalau menggambar garis lurus harus menggunakan penggaris. Nah, ini kita gabungkan kedua titik tersebut. Oke, menjadi garis lurus. Inilah grafik dari persamaan 2X plus Y sama dengan 4. Jadi selain menggambar grafiknya, kalian juga harus bisa untuk menentukan persamaan linier dari suatu grafik. Jadi di sini dibalik. Kalau tadi persamaan linier dibuat ke grafik, kalau yang di sini yang diketahui grafik, kalian mencari persamaan liniernya. Nah, seperti ini. Jika saya memiliki garis lurus yang melewati dua titik, di mana koordinatnya x1, y1 dan x2, y2, maka kalian bisa menggunakan rumus persamaan garis yang melalui dua titik ketika kalian SMP dulu. Nah, ini adalah rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, di mana X1 Y1 nya ini, X2 Y2 nya ini. Kalau dibalak-balik gimana Bu? Boleh? Boleh. Yang penting nanti ketika memasukkan harus sesuai dengan rumusnya. Itu tadi yang persamaan garis melalui dua titik. Nah, kalau persamaan garis, apabila garisnya memotong sumbu X dan sumbu Y seperti gambar ini, jadi dia memotong sumbu X di titik B,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,A, maka persamaan garisnya kita bisa menggunakan cara cepat. Bagaimana cara cepatnya? Cara cepatnya, titik ini, titik yang ada di sumbu Y, kalian kalikan dengan sumbu X, jadi disilang gitu ya. Coba saya tuliskan di sini. Ini kalikan dengan ini, ditambah ini kalikan dengan ini, sama dengan ini dikali dengan ini, atau rumus ikan. Nah, jadi persamaan garisnya menjadi AX, A dikali X ditambah B dikali Y sama dengan A kali B. Sudah ketemu. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan persamaan linier dari grafik berikut. Untuk grafik yang pertama, dia ada garis lurus, di mana garis lurus itu dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, kira-kira kita bisa pakai cara yang apa? Bolehkah menggunakan cara cepat langsung? Boleh, karena ini garisnya dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita bisa langsung menggunakan cara cepat. Masih ingat ya? Tadi cara cepatnya gimana? Titik yang ada di sumbu Y kita kalikan dengan sumbu X. Maka 5 dikali X kita tulis di sini 5X. Ditambah titik yang ini dikalikan dengan sumbu Y, maka 2Y sama dengan titik-titiknya kita kalikan 5 dikali 2, 5 dikali 2. Sehingga persamaan garisnya kita temukan 5X ditambah 2Y sama dengan 10. Nah, ini persamaan garis untuk yang grafik pertama. Bagaimana dengan grafik yang kedua? Grafik yang kedua juga sama, dia bisa menggunakan cara cepat karena garis lurusnya itu dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Maka kita bisa menggunakan cara ikan. 4 dikalikan dengan sumbu X menjadi 4X. Lalu min 3 dikalikan dengan sumbu Y menjadi min 3Y sama dengan ini dikalikan ini
4 dikalikan min 3. Sehingga persamaannya ketemu 4x min 3y sama dengan min 12. Nah, ini adalah persamaan garis untuk grafik yang kedua. Lalu bagaimana dengan grafik yang ketiga ini? Apa dia bisa menggunakan cara cepat? Di sini sumbu X, di sini sumbu Y ya. Apa dia bisa menggunakan cara cepat? Cara cepat tadi syaratnya apa? Syaratnya harus garisnya memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, apakah garis ini memotong sumbu X dan sumbu Y? Tidak, bukan? Jadi, ini tidak bisa menggunakan cara cepat. Kita gunakan rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, ini karena ada dua titik, ini bisa kita umpamakan. Ini kita umpamakan X1, Y1, ini kita umpamakan X2, Y2. Nah, persamaan garis yang melalui dua titik tadi rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, lalu Y-nya kita masukkan berapa? Di sini apakah ada Y? Tidak ada, maka Y-nya tetap Y min Y1-nya berapa? 1. Y2-nya ikut yang ini 5. Y1-nya tadi 1 sama dengan X-nya tidak ada, sehingga tetap X. X1-nya negatif 5, kita beri kurung. X2-nya negatif 1 dikurangi dengan negatif 5. Lalu ini kita hitung, Y-1 tetap Y-1, 5 dikurangi 1, 4 sama dengan X min ketemu min jadi plus X plus 5 per min 1 min ketemu min jadi plus ya, sehingga ini min 1 ditambah 5 sama dengan 4. Nah, untuk menghitung ini kita bisa kalikan silang. Kita kalikan silang, saya tulis di sini menjadi 4 dikalikan Y min 1 sama dengan 4 dikalikan X plus 5. Lalu ini bisa kita kalikan SCTV ke dalam, ini juga ke dalam. 4 dikali Y, 4Y. 4 dikali min 1, negatif 4 sama dengan 4 dikali X plus 20. Lalu sekarang kita kelompokkan variabel dengan variabel dan konstanta di ruas yang lain. Maka ini bisa saya pindahkan ruasnya. 4x-nya kita pindah ke kiri, jadi 4y min 4x sama dengan 4-nya negatif 4 kalau kita pindah ruas menjadi positif 4 ditambah 20-nya turun. Sehingga 4y min 4x sama dengan 4 ditambah 20 sama dengan 24. Nah, apabila persamaan garis ini bisa kita sederhanakan, ya boleh silakan disederhanakan. Karena ini bisa dibagi 4 semua, kita bagi 4 semua. Kita bagi 4 semua sehingga menjadi persamaan garisnya Y min X sama dengan 6. Ini adalah persamaan garis untuk grafik yang ketiga. Selain persamaan linear dua variabel, kita juga harus mempelajari persamaan kuadrat dua variabel untuk masuk ke subbab selanjutnya. Nah, apa sih persamaan kuadrat dua variabel itu? Persamaan kuadrat dua variabel adalah persamaan kuadrat yang terdiri atas dua variabel, di mana pangkat tertingginya adalah 2 karena kuadrat ya. Oke, untuk bentuk umumnya, bentuk umum dari persamaan kuadrat dua variabel adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini A adalah koefisien dari X kuadrat, tidak boleh diubah-ubah. B adalah koefisien dari X dan C adalah konstanta yang tidak memiliki variabel. Oke, ingat-ingat ya, selalu A itu pasangannya X kuadrat, B itu pasangannya X dan C sendirian. Oke, untuk contohnya saya punya Y sama dengan 2X kuadrat min 5X min 6. Jika kalian diminta untuk mengidentifikasi mana A, B, C-nya, nah sekarang kita bisa lihat A-nya sama dengan berapa? A itu adalah koefisien dari X kuadrat atau bilangan di depan X kuadrat. Nah, di sini bilangan di depan X kuadrat atau koefisiennya adalah 2, sehingga A sama dengan 2. B-nya, B itu adalah koefisien X yang pangkat 1. Maka bilangan di depan X adalah negatif 5. Maka B-nya sama dengan negatif 5. Dan C-nya adalah konstantanya. Konstantanya maka
negatif 6. Nah itu. Contoh yang kedua, Y sama dengan 3X plus 2 min 4X kuadrat. Bu, itu kok nggak urutannya X kuadrat, X lalu konstanta. Nah kalau tidak urut seperti ini jangan bingung. Meskipun dibalik-balik posisinya, tetap A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Sehingga kalau kita lihat A-nya di sini adalah koefisien X kuadrat, berarti bilangan di depan X kuadrat adalah negatif 4. A-nya sama dengan negatif 4. B-nya koefisien dari X yaitu 3, B-nya sama dengan 3, dan C-nya adalah konstanta, bilangan yang sendirian 2. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu bingung, atau kalau bingung boleh kalian urutkan dulu. Boleh kalian urutkan menjadi Y sama dengan X kuadratnya di depan, Bu. Oke, X kuadratnya di depan, kita pindah ke depan. Tapi memindahkannya harus satu kesatuan, tidak boleh hanya X kuadratnya saja. Maka ini semua kita pindah ke depan menjadi min 4X kuadrat. Lalu selanjutnya X, karena ini positif ya, positif 3X. Dan yang terakhir plus 2. Boleh seperti ini. Atau kalau tidak bingung, langsung diidentifikasi ABC-nya juga lebih baik. Selanjutnya Y sama dengan X kuadrat plus 6. Nah oke, kita identifikasi. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Di sini koefisien dari X kuadrat berapa? Tidak ada bilangannya, Bu. Berarti kalau tidak ada bilangannya sama dengan 1. A-nya sama dengan 1. B adalah koefisien dari X. Bu, tidak ada X-nya. Berarti kalau tidak ada X-nya, kita anggap B-nya sama dengan 0. Begitu ya. Jadi kalau tidak ada unsurnya, entah itu X kuadratnya atau X-nya atau konstantanya, maka koefisiennya sama dengan 0. Nah, lalu C-nya sama dengan konstantanya 6. Oke, yang terakhir Y sama dengan X min X kuadrat. Maka di sini A-nya sama dengan berapa? Ingat, A-nya adalah koefisien X kuadrat, berarti yang ini. Nah, A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan koefisien X 1, dan C-nya sama dengan tidak ada, maka C-nya sama dengan 0. Nah itu adalah beberapa contoh untuk persamaan kuadrat dua variabel. Oke, selanjutnya di dalam persamaan kuadrat itu pasti ada yang namanya diskriminan. Nah, ini yang spesial dari persamaan kuadrat, yaitu diskriminan. Adapun rumus diskriminan atau D-nya itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi ABC-nya tadi menurut yang definisi pertama tadi, A koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C adalah konstantanya. Nah, ada beberapa karakteristik grafik untuk grafik fungsi kuadrat ya, karena fungsi kuadrat itu adalah grafiknya berupa parabola. Nah, parabola seperti ini ya, pernah lihat parabola kan? Nah, oke, apabila parabolanya itu terbuka ke atas, seperti ini terbuka ke atas semua, 1, 2, 3 yang terbuka ke atas, maka A-nya itu adalah positif. A-nya lebih dari 0, A-nya lebih dari 0, A-nya lebih dari 0. A itu koefisien X kuadrat. Nah, itu terbuka ke atas, A-nya lebih dari 0. Apabila grafiknya itu menggantung seperti ini, menggantung ya, jadi dia tidak menyentuh dan tidak memotong sumbu X, maka dia diskriminannya atau D-nya kurang dari 0. Jadi kalau menggantung dan membuka ke atas, syaratnya adalah A lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Nah, untuk parabola yang menyinggung, jadi kalau menyinggung itu berarti dia menyentuh sumbu X di satu titik. Nah, itu namanya menyinggung. Kalau dia grafiknya atau parabolanya menyinggung sumbu X, maka syaratnya adalah D sama dengan 0. Diskriminannya sama dengan 0. Nah, untuk parabola yang memotong sumbu X di dua titik, maka syaratnya adalah diskriminan lebih dari 0. Gitu ya. Jadi untuk parabola yang membuka ke atas, semuanya pasti A lebih dari 0 atau A-nya positif. Lalu untuk menggantung D kurang dari 0, menyinggung D sama dengan 0, dan memotong D lebih dari 0. Nah, kebalikannya, kalau dia parabola membuka ke bawah, maka syaratnya adalah A kurang dari 0, A kurang dari 0, dan A kurang dari 0 atau A-nya negatif.
Selanjutnya, tadi kalau dia memotong suhu X maka syaratnya D lebih dari 0. Kalau dia menyinggung maka D sama dengan 0. Kalau dia menggantung seperti ini maka D-nya kurang dari 0. Nah, ini adalah beberapa contoh bentuk dari grafik fungsi kuadrat berdasarkan karakteristik A dan diskriminannya. Lalu bagaimana untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu? Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Nah, tadi parabola karakteristiknya ada yang membuka ke atas dan ada yang membuka ke bawah. Jika dia membuka ke atas, lihat ya, membuka ke atas berarti dia seperti senyum atau smile, senyum ya. Kalau smile itu senyum, pasti ada hal yang positif, yaitu siapa yang positif? A-nya atau koefisien dari X kuadrat. Nah, untuk yang membuka ke bawah, dia mewek, jadi sedih kan? Kalau sedih berarti ada hal yang negatif. Siapa yang negatif? A-nya atau koefisien dari X kuadrat. Jadi untuk menghafalkannya supaya mudah, kalau senyum berarti dia positif A-nya, kalau mewek atau sedih berarti dia negatif A-nya. Nah, itu. Ini harus diperhatikan. Untuk langkah-langkahnya, untuk langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat, yang pertama kalian tentukan dulu titik potongnya. Nah, titik potong tadi atau tipot ada dua macam kan? Tipot sumbu X, tipot sumbu X syaratnya apa? Y sama dengan 0. Dan tipot sumbu Y syaratnya yaitu X sama dengan 0. Lalu selain titik potong yang dicari, kalian juga harus menentukan titik puncak, karena parabola itu punya puncak. Nah, titik puncaknya itu koordinatnya XP, YP. Nah, XP itu rumusnya min B per 2A. Jadi ABC-nya dari fungsi kuadrat tadi. YP rumusnya min do per 4A, di mana do-nya itu adalah diskriminan B kuadrat min 4AC per 4A. Ini rumusnya. Dan yang terakhir kita gabungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah parabola. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, gambarlah grafik Y sama dengan X kuadrat plus 5X min 6. Nah, sebelum menggambar grafiknya, kalian identifikasi terlebih dahulu untuk A, B, dan C-nya. Ingat yang tadi awal di definisi persamaan kuadrat, bahwa A itu adalah koefisien dari X kuadrat, di sini A-nya sama dengan 1. Lalu B adalah koefisien dari X, B-nya sama dengan 5, dan C adalah konstanta, C-nya sama dengan negatif 6. Nah, setelah mengidentifikasi A, B, C-nya, baru kita masuk ke dalam langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tentukan dulu tipotnya, titik potongnya. Untuk tipot sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ini kita substitusikan ke persamaan kuadratnya. Maka diperoleh 0 sama dengan X kuadrat plus 5X min 6. Nah, kita kan menentukan X ya. Nah, kalau menentukan X sedangkan bentuknya itu X kuadrat, berarti harus diapakan? Difaktorkan. Nah, untuk menfaktorkannya, kalian ingat-ingat kembali atau kalian review kembali bagaimana cara penfaktoran ketika SMP dulu. Oke, kita faktorkan, kita beri kurung-kurung seperti ini kan dulu SMP, lalu ini X, lalu kita cari berapa dikali berapa yang hasilnya min 6 dan berapa ditambah berapa hasilnya 5. Nah, itu berarti kita cari faktornya 6 terlebih dahulu. Nah, ini sehingga kita paling cocok ya, yang paling cocok faktornya adalah X plus 6 dan X min 1. Nah, bagaimana untuk mengeceknya? Mengeceknya kalian bisa SCTV. Jadi ini kalikan ini kalikan ini, ini kalikan ini kalikan ini. Kalau hasilnya kembali ke sini, berarti faktornya sudah betul. Tapi kalau tidak kembali atau hasilnya beda, berarti faktornya masih salah. Kalian cari lagi yang cocok bilangannya. Nah, sehingga kalau sudah ketemu seperti ini kan kita mencari nilai X-nya. Maka setiap faktor ini kita sama dengankan 0. X plus 6 sama dengan 0 dan X min 1 sama dengan 0. Lalu ini X-nya kita peroleh negatif 6 dan ini X sama dengan 1. Sehingga titik koordinat yang kita dapatkan
adalah X, Y. Ingat ya, X, Y selalu tidak boleh dibolak-balik. X-nya negatif 6, Y-nya 0. Jadi kita punya titik min 6,0 dan 1,0. Itu untuk tipot sumbu X. Selanjutnya untuk mencari tipot sumbu Y, syaratnya adalah X sama dengan 0. Berarti kita substitusikan X-nya sama dengan 0 ke persamaan kuadratnya. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat plus 5 kali 0 min 6. Jadi 0 kuadrat 0, 5 kali 0, 0 min 6. 0 ditambah 0 dikurangi 6 hasilnya min 6. Jadi kita peroleh titik koordinatnya yaitu 0, min 6. Nah, selain mencari tipot, kita juga harus mencari tipun untuk menggambar fungsi kuadrat. Nah, tipun itu titik puncak ya. Titik puncak tadi ada XP, YP, di mana XP itu rumusnya adalah min B per 2A. Tadi kita sudah identifikasi di awal bahwa ABC-nya itu 1, 5, dan min 6. Langsung saja berarti ini kita masukkan ke dalam rumus. Min B per 2A berarti min B-nya 5, min 5 per 2 dikali A-nya. A-nya sama dengan 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan min 5 per 2. Itu XP-nya. Sedangkan YP-nya rumusnya adalah min do per 4A. Do tadi kan diskriminan ya. Saya bilangnya do supaya tidak sama dengan B. Jadi do tadi rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ingat ini ada negatifnya, berarti ini jangan lupa diberi kurung. B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan negatif dalam kurung. Kalian masukkan ABC-nya, B-nya 5 kuadrat min 4, rumusnya 4, A-nya 1, dan C-nya min 6. Sehingga kita peroleh min 5 kuadrat sama dengan 25. Ini adalah dikalikan semua. Jadi min 4 dikalikan 1 dikalikan min 6 hasilnya plus 24. Sehingga kita hitung dulu yang di dalam kurung, 25 ditambah 24 sama dengan 49. Karena ini ada minnya berarti ini juga min 49 per 4. Itu adalah YP. Sehingga koordinat titik yang kita peroleh untuk titik puncaknya yaitu min 5 per 2, min 49 per 4. Lalu setelah kita temukan semua titik-titiknya, kalian gambar di bidang kartesius untuk sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Lalu kalian letakkan titik-titik yang sudah kalian temukan. Jadi kalian letakkan min 6,0 di mana? Di sini kan min 6,0. Nah, lalu 1,0 di sini 1,0. 0, min 6 berarti di bawah 0, min 6. Lalu di sini tipunnya min 5 per 2, min 49 per 4. Nah, karena ini pecahan, kalian bisa mengira-ngira saja, tidak perlu dihitung, boleh dihitung langsung, tapi yang koma-komaan atau dikira-kira saja. 5 per 2 itu kan 2,5 kan ya, berarti pasti sebelumnya, karena ini min, pasti sebelumnya negatif 6 dan setelahnya 0, berarti kira-kira di sinilah ya. Lalu min 49 per 4 itu sekitar 11, berapa gitu. Jadi dia pasti di lebihnya dari min 6, berarti di bawahnya min 6 di sini. Nah, ini titiknya kan kita gabung. Nah, ini kita tarik. Nah, ketemu titiknya di sini adalah titik puncak. Berarti nanti puncaknya. Puncak itu berarti parabolanya kembali lagi ke awal. Jadi kalau turun balik lagi naik. Setelah itu bagaimana cara menggabungkan? Nah, ada 1, 2, 3, 4 titik. Nah, bagaimana cara menggabungkan supaya kalian tidak bingung, Bu ini kesini dulu apa kesini dulu? Ingat ya, ini yang kita gambar adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat grafiknya berbentuk parabola. Nah, parabola tadi ada yang membuka ke atas atau membuka ke bawah. Ada yang senyum, ada yang mewek. Nah, lihatnya di mana? Lihatnya berdasarkan tanda dari A-nya, ya kan? Tanda dari A-nya. Di sini A-nya sama dengan 1. A-nya positif. Ketika kalian melihat sesuatu yang positif, kalian pasti akan tersenyum, ya kan? Sehingga parabolanya akan berbentuk membuka ke atas atau senyum. Nah, kita bisa gabungkan titik-titik yang sudah kita temukan ini menjadi satu begini, set. Nah, membuka ke atas. Dia bentuknya senyum.
Contoh kedua juga begitu, gambarlah grafik Y sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 2. Yang pertama pasti kalian mencari titik potongnya terlebih dahulu. Untuk tipe sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Substitusikan ke dalam persamaan kuadratnya. Oh ya, jangan lupa sebelum itu pasti kalian harus identifikasi dulu ABC-nya kan. Nah ini hampir lupa, jadi supaya tidak lupa ketika ketemu soal ini langsung identifikasi ABC-nya. Nah, A-nya itu koefisien dari X kuadrat, maka di sini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan negatif 2. Nah ini jangan sampai lupa. Oke, setelah itu tadi ya tipe sumbu X syaratnya Y sama dengan 0. Kita substitusikan Y-nya 0, maka ini sama dengan 0, sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 2. Nah, kalau kalian menemukan penfaktoran di mana koefisien dari x kuadratnya itu bukan 1, kita bisa menggunakan cara ini, cara simpan pinjam gitu ya. Jadi cara simpan pinjam itu seperti apa? 2 ini koefisien x kuadratnya kita pinjamkan dulu ke belakang dengan cara dikali. Jadi 2 dikali min 2, sehingga kita ketemu persamaan kuadrat yang baru, yaitu x kuadrat plus 3x min 4. Nah kalau ini koefisiennya 1 kan kita lebih mudah toh untuk menfaktorkannya. Nah kita faktorkan seperti biasa, x lalu kita cari berapa dikali berapa hasilnya min 4, dan berapa dikali berapa hasilnya plus 3. Nah, oke, kita ketemu ternyata bilangannya adalah plus 4 dan min 1. Ingat tadi di awal kita sudah pinjam, jadi kalau pinjam harus dikembalikan kan. Nah, karena pinjamnya tadi dikali, maka mengembalikannya dengan cara dibagi sesuai yang dipinjam. Tadi pinjam sebesar 2, berarti mengembalikannya itu kita bagi dengan 2. Jadi setiap bilangan ini kita bagi dengan 2. 4/2, 1/2. Nah, sehingga kita ketemu faktornya adalah x plus 4 dibagi 2. Nah, 1 dibagi 2 kan tidak menghasilkan bilangan bulat, ya kan? Jadi harus bulat. Kalau tidak bisa menghasilkan bilangan bulat, maka 2-nya ini kita pindah ke atas sini. Nah, jadi 2x min 1. Sehingga faktornya kita ketemu x plus 2 dan 2x min 1. Karena yang kita cari adalah x-nya saja, maka setiap faktor disama dengankan 0. X plus 2 sama dengan 0, x-nya ketemu min 2. Dan 2x min 1 sama dengan 0, x-nya ketemu setengah. Maka kita peroleh titik koordinatnya yaitu min 2,0 x, y ya, x, y, y-nya ikut ini 0. Lalu yang ini setengah, 0. Bu, kalau saya tidak pakai cara simpan pinjam boleh terserah kalian, yang menurut kalian mudah untuk mencari faktor bagaimana, yang penting faktornya benar. Tadi bagaimana cara untuk ngecek benarnya? Kalian kalikan faktor-faktornya, SCTV kan ya, kalian kalikan. Kalau dia kembali lagi ke persamaan kuadratnya, berarti faktornya sudah benar. Oke. Selain mencari tipe sumbu X, kita juga mencari tipe sumbu Y. Tipe sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0, sehingga kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan kuadratnya. Menjadi Y sama dengan 2 dikali 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0 min 2. Ini 0 ya, 0 min 2, sehingga Y-nya ketemu sama dengan min 2. Lalu kita peroleh titiknya adalah 0, min 2. X-nya 0, Y-nya min 2. Oke. Selain tipot, kita juga harus cari tipunnya. Tadi tipun yaitu kita koordinatnya xp, yp. Xp rumusnya apa? Seperti tadi min b/2a. Kita masukkan b-nya yang sudah ditemukan, a-nya sudah ditemukan, ketemu xp-nya min 3/4. Lalu yp-nya rumusnya min 2/4a. D-nya itu diskriminan b kuadrat min 4ac. Kalian masukkan ABC-nya. Nah, ini hitung-hitungannya harus teliti ya, karena banyak min, banyak perkalian. Jadi kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan negatifnya yang di luar. 3 kuadrat 9, ini min 4 dikali 2 kali min 2. Min kali min kan jadi positif toh. 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, ini
Kalau dijumlahkan hasilnya 25, kita kalikan dengan min yang di depan jadi min 25 per 8. Sehingga koordinat tipunya itu adalah min 3/4, min 25 per 8. Sekarang kita gambar di bidang kartesiusnya. Ingat kita buat dulu sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak. Lalu kita gambar setiap titik-titik yang kita temukan. Tadi min 2,0 di sini. Setengah koma 0 di sini. Lalu 0,-2 di sini. 0,-2. Lalu min 3/4, min 25 per 8. Kita pakai kira-kira aja. Min 3/4 kan berarti di sini toh. Nah, min 25 per 8 itu berarti sekitar 3 komaan. 3 komaan. Nah, sekarang kita gabungkan min 3/4 dan min 25 per 8 ini menjadi titik puncak. Lalu kita lihat tanda A-nya. A-nya positif apa negatif? Karena di sini A-nya positif sehingga parabolanya akan terbuka ke atas atau berbentuk senyum. Nah, seperti ini kita gabungkan semua titik-titiknya. Oke, contoh menggambar yang terakhir, gambarlah grafik Y sama dengan 4 min X kuadrat. Seperti biasa, kita identifikasi dulu ABC-nya. A-nya berarti sama dengan berapa? Kalau ini A-nya koefisien dari X kuadrat, koefisien X kuadratnya sama dengan negatif 1, maka A-nya sama dengan negatif 1. B-nya koefisien dari X. Tidak ada X, berarti B-nya sama dengan 0. Dan C-nya sama dengan 4, konstantanya ya. Oke, setelah itu kita tentukan tipotnya dulu, titik potongnya dulu. Tipot sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Kita substitusikan ke dalam persamaan kuadratnya. 0 sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, ini kan bentuknya tidak cantik toh, tidak baik. Jadi kita bisa mempercantik bentuknya, kita pindahkan ke ruas kiri supaya X kuadratnya positif ya. Ini kita pindahkan ruas kiri jadi X kuadrat, 4-nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi negatif 4 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan seperti biasa. Nah, ingat kalau ada bentuk seperti ini ya, bentuk seperti ini yang tidak ada X-nya, maka faktornya itu X plus minus akar dari bilangannya. Karena di sini bilangannya 4, maka di sini akar 4, di sini juga akar 4. Nah, sehingga akar 4 itu berapa? 2. Ketemu faktornya X plus 2 dan X min 2. Nah, sehingga X-nya berarti faktornya disama dengankan 0 semua. X plus 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 2, dan X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Jadi kita peroleh titiknya yaitu min 2,0 X, Y dan 2,0. Itu untuk tipot sumbu X. Nah, sekarang untuk tipot sumbu Y. Tipot sumbu Y syaratnya apa? X sama dengan 0. Kita substitusikan ke dalam persamaan kuadratnya. Maka Y sama dengan 4 dikurangi 0 kuadrat. 0 kuadrat kan 0. Jadi Y-nya sama dengan 4. Sehingga titiknya kita ketemu 0,4. Selanjutnya untuk mencari tipun XP, YP ya. XP rumusnya apa tadi? Min B per 2A. Kalian masukkan A dan B-nya sama dengan min 0, B-nya 0 kan, per 2 kali min 1. 0 dibagi min 2. 0 dibagi berapapun selain 0 hasilnya 0. Maka XP-nya ketemu 0, sedangkan YP-nya kalian masukkan ke rumus ini. Jadi B kuadrat 4AC seperti ini, ketemu hasilnya 4. Sehingga titik puncaknya adalah 0,4. Lalu kalian gambar di bidang kartesius untuk sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak. Kalian gambar titik-titiknya terlebih dahulu. Min 2,0 berarti di sini, 2,0 di sini, 0,4 di sini, 0,4 sama di sini. Nah, kalau ada yang titik yang sama, maka kalian gambar salah satu saja. Nah, ini kebetulan titik puncaknya itu sama dengan tipot sumbu Y-nya, maka kita gambar salah satu. Selanjutnya kita lihat karakteristik parabolanya. Kira-kira dia senyum apa mewek? Nah, itu lihat dari tanda A-nya.
Di sini A-nya sama dengan negatif 1, tandanya negatif. Loh, berarti kalau A-nya negatif, parabolanya akan menghadap ke bawah atau sedih atau mewek. Nah, sehingga kalau kita gabungkan titik-titiknya, maka parabolanya akan berbentuk seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana untuk menentukan persamaan kuadrat dari suatu grafik? Jadi seperti yang linear tadi, di sini diketahui grafik fungsi kuadratnya, lalu kalian diminta untuk menentukan persamaan kuadratnya. Nah, ada beberapa macam, beberapa bentuk parabola yang rumus-rumusnya nanti sesuai dengan apa yang diketahui. Jadi yang pertama ya, apabila terdapat parabola seperti ini, dia parabolanya melalui 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Masing-masing koordinatnya A itu X1 Y1, B-nya X2 Y2, dan C-nya X3 Y3. Maka kita bisa menggunakan rumus untuk menentukan persamaan kuadratnya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Lalu untuk bentuk parabola yang kedua, apabila terdapat parabola di mana parabolanya itu memotong sumbu X di 2 titik A dan B, di mana koordinat A-nya X1,0 dan B-nya X2,0, serta parabolanya itu melalui titik C. Titik C itu koordinatnya X3, Y3, maka persamaan kuadratnya bisa kita cari melalui rumus Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Lalu untuk bentuk yang ketiga, apabila terdapat parabola di mana titik puncaknya itu menyinggung sumbu X di titik A X1,0 koordinatnya, dan dia melalui titik B koordinatnya X2, Y2, maka persamaan parabolanya bisa dicari dari Y sama dengan A dikali X min X1 kuadrat. Dan yang terakhir, apabila terdapat parabola yang memiliki titik puncak koordinatnya P, Q, dan dia melalui titik A koordinatnya X1, Y1, maka persamaan parabolanya bisa dicari dari Y sama dengan A dikali X min P kuadrat plus Q. Oke, untuk contoh soalnya, tentukan persamaan kuadrat dari grafik berikut. Nah, di sini terdapat sebuah grafik parabola ya, dia bentuknya. Lalu di mana dia di sini kalau kita lihat titik puncaknya itu berada pada koordinat 3,4. Lalu dia juga melalui titik di sini memotong sumbu Y, ini adalah koordinatnya 0,-5. Nah, kalau kita sesuaikan dengan yang beberapa macam persamaan parabola tadi, kira-kira grafik ini termasuk ke dalam karakteristik yang mana? Yang memiliki koordinat P, Q, ya kan? Memiliki koordinat titik puncaknya 3,4 dan melalui suatu titik. Berarti kita bisa menggunakan persamaan yang Y sama dengan A dikali X min P kuadrat plus Q. Nah, di mana puncaknya adalah P, Q dan melalui satu titik. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan puncaknya P, Q. Berarti kan ini sebagai puncak ya, ini sebagai P, ini sebagai Q. Maka kita masukkan Y sama dengan A X min 3 kuadrat ditambah 4. Nah, ini. Lalu bagaimana? Bukannya di persamaan itu hanya ada variabel X dan Y. Nah, ini kok masih ada variabel A? Berarti kan kita harus mencari nilai dari A. Nah, bagaimana mencari nilai dari A? Kita bisa menggunakan titik bantu tadi, yang titik yang dilalui parabola, yaitu siapa? 0,-5. Nah, kita bisa pakai bantuan titik 0,5. Oke ya, titik 0,-5. Jika kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A X min 3 kuadrat plus 4, untuk menentukan nilai A-nya ya ini ya. Ini kan sebagai X ya toh, ini sebagai Y. Maka ini kita ganti Y-nya sama dengan min 5 sama dengan A-nya belum tahu mau dicari, X-nya sama dengan 0 min 3 kuadrat plus 4. Nah, ini kita pindahkan ruasnya ya.
4 kita pindah ruas ke kiri jadi min 5 min 4 sama dengan A dikali 0 dikurangi 3 min 3 kuadrat, ini dikali. Sehingga min 5 min 4 sama dengan min 9 sama dengan min 3 kuadrat sama dengan 9 kali A. Sehingga nilai A nya kita peroleh min 9 dibagi 9. A nya sama dengan negatif 1. Nah, sesuai tidak dengan bentuk parabolanya? Bentuk parabolanya dia terbuka ke bawah atau mewek. Tadi karakteristik mewek adalah A nya A nya harus kurang dari 0. Nah, karena ini A nya negatif berarti sesuai dengan karakteristik parabola, A-nya ketemu min 1. Nah, yang dicari apa persamaan? Yang dicari adalah persamaannya. Nah, persamaannya berarti balik lagi ke sini. Nah, ini kalian masukkan ke persamaan ini. Jadi Y sama dengan A-nya kita ganti min 1 X min 3 kuadrat plus 4. Nah, ini sudah merupakan persamaan dari grafik fungsi kuadrat itu. Tapi kalau biasanya kalau soal pilihan ganda kan harus menyesuaikan dengan bentuk opsinya, opsi jawabannya. Kalau tidak ada opsi yang seperti ini berarti ini harus kita jabarkan kembali. Nah, bagaimana menjabarkannya? Y sama dengan ini min 1 X min 3 kuadrat itu kan artinya X min 3 dikali dengan X min 3 ditambah 4. Nah, begini kan? Y sama dengan ini min 1 biarkan dulu, kita operasikan yang perkalian faktor dulu. Bagaimana caranya? Kita bisa gunakan SCTV. Nah, SCTV seperti ini ya, satu untuk semua. X dikali X kuadrat, X dikali min 3 3X, lalu min 3 kali X min 3X, min 3 kali min 3 adalah plus 9 plus 4. Persempatnya terakhir ini semua min 1 ini dioperasikan suku yang sama, bisa X kuadrat min 6X plus 9 plus 4. Lalu ini kalikan min 1 semua masuk ke dalam ya, min 1 nya, maka Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 9 plus 4. Nah, karena ini dia masih bisa dioperasikan, kita tulis di sini karena tidak muat. Oke, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 9 ditambah 4 adalah min 5. Nah, ini adalah persamaan kuadrat dari grafik di atas. Oke, sekian pembahasan dari materi dalam video ini untuk persamaan linear 2 variabel dan persamaan kuadrat 2 variabel. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung kalian tanyakan kepada guru mapel kelasnya masing-masing. Semoga bermanfaat video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya.